Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali Al-Fakir bisa kembali membersamai di Jumat sore yang penuh berkah ini, membuka lembaran baru di tahun 2025. Ini adalah bedah buletin dakwah kafah pertama di tahun 2025. Kita ingin melihat, mengawali bagaimana kondisi negeri ini tentu dari sudut pandang Islam. Buletin dakwah kafah kita sudah masuk di edisi 376. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir di channel Rumah Inspirasi Perubahan, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan berikan komentar yang positif. Baik pemirsa, bahwa kita ingin tahu ya apakah lembaran baru di tahun 2025 ini adalah satu lembaran yang baik, khususnya bagi negeri ini. Ternyata kabar itu tidak benar ya. Kondisi kita ternyata ya masih seperti ini gitu. Nah, inilah yang akan sekali lagi akan terus kita kupas berbagai persoalan tentu dari sudut pandang Islam. Baik, buletin dakwah kafah edisi 376 mengambil topik beban rakyat kian berat, korupsi malah makin menjadi-jadi. Nah, belum genap 100 hari dari Kabinet Merah Putih yang beberapa waktu yang lalu di 20 Oktober 2024 itu dilantik. Namun pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Gibran ini telah menimbulkan keresahan rakyat. Jadi keresahan di awal pemerintahan sudah mulai bermunculan ya. Harapan mereka akan kehidupan yang lebih sejahtera juga pupus. Pasalnya saat kampanye, Prabowo Gibran ini menjanjikan bahwa mereka ini akan ya benar-benar memihak kepada rakyat itulah. Dan memang wajar saya kira di dalam dan sudah menjadi satu fenomena yang umum dalam kampanye untuk meraih simpati masyarakat. Mereka mengobrol janji memihak masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Tetapi belum genap 100 hari, ternyata kembali masyarakat menuai persoalan klasik, yaitu mereka kondisinya masih resah dan gelisah. Nah, memang beginilah gitu. Apalagi setelah pemerintah memberikan kado ulang tahun yang makin membebani rakyat dengan menetapkan kebijakan menaikkan pajak penambahan nilai atau PPN 12% di tengah ekonomi yang masih stagnan, di mana kebijakan BN ini tentu apapun itu akan menyusahkan rakyat, menambah mengkontribusi persoalan rakyat. Selain itu juga akan menambah beban ekonomi rumah tangga dengan melemahnya daya beli. Dan kebijakan ini juga bisa dipastikan mengakibatkan banyak pekerja yang akan dirumahkan atau di PHK.
Sepanjang tahun 2024 saja, berbagai sektor industri di Indonesia ini mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja. Dan hal ini memberikan dampak yang signifikan bagi para pekerja dan perekonomian nasional kita. Dan juga di sisi lain, ternyata tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat justru kian menjadi-jadi. Mega korupsi yang merugikan uang rakyat dan negara ratusan triliun bahkan divonis ringan. Bagaimana mungkin orang yang diduga korupsi hampir menyentuh 300 triliun hanya dihukum dengan hukuman ringan yang tidak sepadan dengan rakyat jelata yang kejahatannya sangat tidak dibanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat ini. Bahkan Presiden Prabowo akhirnya sempat sebenarnya memunculkan wacana ya pemaafan bagi para koruptor dengan syarat mereka ini harus mengembalikan uang hasil korupsi ke kas negara. Padahal mengembalikan uang hasil korupsi tidaklah menggugurkan hukum pidananya. Nah, masalahnya apakah benar ya uang yang sudah korupsi itu bisa dikembalikan secara utuh atau sudah berkurang yang cukup besar gitu ya. Nah, dua kebijakan yang kita lihat ini yaitu memaafkan tadi itu dan mengembalikan uang korupsi yang saya yakin itu jumlahnya sudah berkurang ya. Ini sama sekali tidak pro rakyat ya. Dan ini betul-betul menjadi catatan buram ya di awal kabinet merah putih. Baik, disitulah sebagai mukadimah kita sudah menyampaikan dan itu yang menjadi pengantar kita di pembahasan di chapter yang pertama. Kenapa sekali lagi tidak bosan-bosannya kita menyampaikan persoalan ini terjadi? Ya, kita sampaikan bahwa ini semuanya karena kesalahan sistemik ya di mana sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang diterapkan di negeri ini betul-betul faktanya berpihak kepada kebebasan kepemilikan. Ya. Jadi kalau dimanapun juga sebenarnya bukan hanya di negeri ini, di ekonomi kapitalisme, negara yang menerapkan ekonomi kapitalisme neoliberal, pasti mereka itu hanya berpihak dan berpijak kepada kebebasan kepemilikan atau freedom ownership. Lantas dengan kebijakan semacam ini, apa akibatnya bagi masyarakat? Kita ingin urai garis besarnya saja, ya. Akibatnya negara tidak memiliki kekuasaan atas sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini malah diserahkan kepada pihak swasta, baik itu asing atau asing, yang mereka ini menjelma menjadi oligarki, menjadi kekuatan kecil yang menguasai sebuah negara. Sebaliknya, negara hanya menjadi regulator pasar, bukan menjadi pelaku utama perekonomian. Dan untuk membiayai pembangunan yang berbasis utang, negara kemudian menarik pajak dari rakyat secara zalim. Karena ini betul-betul akan membebani rakyatnya. Dan kesalahan penerapan sistem ekonomi inilah yang nanti kemudian di dalam konteks Islam disebut dengan kekuasaan jibaya. Apa kekuasaan jibaya itu? Yaitu kekuasaan yang memalak dan menyusahkan rakyat. Padahal kekuasaan itu seharusnya betul-betul diorientasikan untuk mensejahterakan rakyat secara adil. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang keras pungutan pajak atas rakyat dan mengancam pemungutnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata sahibul maksin." Tidak akan masuk surga pemungut pajak atau cukai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengancam para pemangku jabatan dan kekuasaan yang mereka itu menipu dan menyusahkan rakyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin yashtar'iyahu Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah." Tidaklah seorang hamba di mana Allah memberi wewenang untuk mengatur rakyat pada saat itu mati pada hari dia mati, sementara dia dalam kondisi menipu atau menzalimi rakyatnya,
melainkan Allah mengharamkan bagi dirinya surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bahkan pemirsa, Rasulullah SAW pun juga mendoakan keburukan bagi para pemimpin yang tidak amanah, yang mereka itu menyusahkan rakyat dengan doa sebagai berikut. Jadi bagaimana Rasulullah berdoa, dan tentu doanya dikabulkan oleh Allah. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqa alaihim fashqu alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an faraqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu dia membuat mereka ini susah, maka susahkanlah dia. Dan siapa saja yang mengurusi urusan umatku lantas dia menyayangi mereka, maka sayangilah mereka. Demikian doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana ancaman-ancaman berkaitan dengan pemungutan pajak yang sama sekali itu tidak memiliki pondasi di dalam Islam. Nah, di sisi lain, sistem politik demokrasi yang pragmatis, transaksional, ini menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya tindak pidana korupsi dan juga kolusi. Dalam pragmatisme politik demokrasi, transaksi antara aktor politik ini sering terjadi seperti barter kekuasaan, ya, pemberian jabatan atau dana kampanye. Dan transaksi ini menjadi bentuk kolusi atau nepotisme yang betul-betul melanggar hukum, terutama jika melibatkan penyalahgunaan wewenang atau anggaran negara. Dalam hal ini, partai politik bisa menjadi sumber praktek suap dan korupsi. Apalagi partai politik sekuler yang sejak awal berdiri telah berpaham pragmatisme. Itulah yang terjadi. Dan penerapan politik demokrasi yang pragmatis dan transaksional ini telah menghasilkan para kepala daerah yang menjadi koruptor dengan berbagai modusnya. Kita lihat berdasarkan data yang dirilis di situs kpk.go.id, sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022, tidak kurang ada 22 gubernur dan 148 bupati atau wali kota telah ditindak oleh KPK. Dan tentu jumlah ini lebih besar jika digabungkan dengan data dari kejaksaan dan kepolisian. Sungguh ini sangat ironi. Mereka ini gubernur, wali kota yang mereka sudah dipilih dalam proses yang mereka mengatakan pesta demokrasi, pemilihan langsung dengan kos biaya yang sangat tinggi, ya, yang diharapkan bisa membawa kebaikan dengan janji-janji politiknya. Ternyata mereka itu malah tersangkut kasus korupsi. Begitu juga menurut data dari ICW mencatat sepanjang tahun 2010, ya, di Juni sampai Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Nah, tentu hal ini mustahil, ya, atau bisa dikatakan sangat betul-betul terjaga, ya, di dalam sistem Islam. Ya, sistem Islam betul-betul eh, memiliki satu sistem untuk memproteksi terjadinya tindakan korupsi seperti ini. Walaupun itu mungkin terjadi, tetapi syariat Islam ini memiliki satu mekanisme yang sangat tangguh jika dibandingkan dengan sistem kapitalisme sekarang ini. Di dalam Islam, korupsi ini adalah kejahatan yang akan dijatuhkan hukuman yang bisa memberikan efek jera dalam bentuk sanksi takzir. Hukuman itu bisa berupa tasyhir atau pewartaan atau diekspos, ya, atau bisa dikenakan denda penjara yang lama, bahkan juga bisa sampai hukuman mati sesuai dengan tingkat dan dampak korupsinya. Dan sanksi dan juga mereka bisa disanksi dengan penyitaan harta hulul dan juga bisa ditambah dengan denda. Kalau ini benar dilakukan, akan benar-benar bisa memberikan efek jera yang dilakukan oleh sistem Islam. Baik para pemirsa, kita masuk di chapter yang kedua. Pemerintahan Islam bebas pajak, anti korupsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat
ini adalah teladan bagi kepengurusan rakyat di dalam institusi daulah Islam yang menjadikan syariah Islam ini sebagai sumber hukum dan perundang-undangan. Yang pertama kali ditekankan adalah ketakwaan individu, menjadikan seorang penguasa di dalam Islam akan takut beratnya pertanggungjawaban jabatan di hadapan rakyat, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Karena itu, poin penting yang terus ingin kita sampaikan bahwa kekuasaan dipandang ini sebagai amanah yang tidak diperebutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, beliau bersabda, awalul imarati malamah, wa thaniha nadamah, wa thalithuha adabun minallah, yaumal qiyamati, illa man rahima wa adala. Kepemimpinan itu awalnya adalah cacian, keduanya adalah penyesalan, dan ketiganya azab dari Allah pada hari kiamat nanti, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Jadi di awal Rasulullah SAW sudah memberikan bahwa kepemimpinan itu adalah warning, satu hal yang berbahaya. Ada cacian, penyesalan, azab dari Allah. Kecuali bagi mereka yang benar-benar bisa memimpin dengan kasih sayang dan adil. Nah, namun prakteknya juga di dalam sistem Islam ini berbeda dengan sistem demokrasi yang biayanya sangat tinggi, hasilnya juga seperti kita lihat sekarang ini. Namun di dalam sistem Islam tidak akan ada politik biaya tinggi, di mana celah bagi kolusi dan upeti dalam pemilihan pejabat juga akan tertutup sama sekali. Karena orientasi kekuasaannya adalah memang amanah. Tidak seperti dalam sistem demokrasi yang memang pasti berbiaya tinggi. Dan ini diakui oleh semua aktor politik, ya, yang dengan biaya yang sangat tinggi tadi itu mendorong perebutan jabatan dengan jalan kotor, yaitu dengan suap dan korupsi. Maka kita sampaikan ini adalah memang persoalan sistemik, masalah yang muncul dari sistem itu sendiri. Dan sementara dalam Islam haramnya memungut pajak ini menegaskan bahwa pemerintahan Islam tidak memberlakukan pajak bagi rakyatnya. Lantas bagaimana pengaturan pengelolaan ekonominya? Nah, sistem ekonomi yang diterapkan dalam pemerintahan Islam menjadikan APBN tidak berbasis pada pajak. Berbeda dengan demokrasi, di mana di dalam Islam penguasa di dalam Islam adalah pelayan rakyat, bukan pemalak rakyat. Dan model pajak sebagaimana dalam sistem Islam, ya, kapitalisme ini adalah hukumnya haram. Jadi kalau model pajak yang sekarang ini diterapkan dalam sistem kapitalisme itu jelas di dalam pandangan Islam hukumnya adalah haram. Sementara itu di dalam sistem pemerintahan Islam sumber pemasukan APBN sebetulnya sangatlah banyak dan melimpah. Ya, ini pernah kita sampaikan di edisi sebelumnya, ya, bahwa di akhir-akhir tahun 2024 sudah pernah kita bahas berkaitan dengan ketika kita membahas kenaikan PPN 12%. Nanti kita bisa melihat kembali. Namun kita ingin mengulang bagaimana pemasukan APBN sebetulnya sangat banyak di dalam Islam. Ada ghanimah, ada fai, khumus, kharaj, dan jizyah. Selain itu, di antara sumber terbesar APBN dalam pemerintahan Islam adalah dari harta milik umum, milkiyatul ammah. Sebagai contoh, misalkan negara Indonesia ini, di mana potensi pendapatan dari sumber daya alam ini sangat melimpah, sangat besar. Di antara potensi pendapatan besar negeri ini, misalnya dari minyak mentah, gas alam, batu bara, emas, tembaga, dan juga nikel. Nilainya bisa lebih dari 2 kali lipat kebutuhan APBN setiap tahunnya. Bahkan yang dikorupsi oleh Harvey Muiz saja kurang lebih 300 triliun. Itu merugikan negara. Bayangkan 300 triliun untuk masyarakat ini. Luar biasa itu, ya. Nah, jika sistem Islam ini diterapkan, maka sumber daya alam ini mutlak wajib dikelola oleh negara secara langsung dan haram hukumnya dikelola oleh swasta atau diprivatisasi. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya mekanisme ekonomi Islam secara singkat.
Nah, tadi kita sudah nyampaikan bagaimana pilar dalam Islam itu terletak pertama adalah tertanamnya ketakwaan individu tadi. Yang itu kemudian mendorong dia terikat dengan aturan Islam. Namun masih ada sisi yang lain. Selain tertanamnya ketakwaan individu, pemerintah Islam juga mewujudkan para pejabatnya bersih karena mereka ini akan mendapatkan tunjangan yang bagus. Mereka ini mendapatkan gaji tinggi dan keharaman harta hulul dan ketegasan sanksi hukum bagi pejabat yang terbukti korupsi. Ya, terkorupsi betul-betul terbukti, maka disanksi dengan tegas. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul." Siapa saja yang telah kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian gaji untuk dia, maka yang dia ambil selain itu adalah harta hulul atau harta haram. Sementara itu para penguasa di dalam sistem pemerintahan Islam atau khilafah Islam telah terbukti menjadi penguasa teladan di dalam menjaga amanah, kejujuran, dan kebersihan sepanjang sejarah, di mana mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala begitu nampak dan mereka takut dengan siksaannya begitu sangat menghunjam dalam kalbu mereka. Dengan itu mereka memiliki konsistensi yang tinggi dalam menerapkan sistem Islam dalam mengurus rakyatnya, khususnya dalam menjaga harta negara, dan juga rakyat agar tidak dikuasai oleh asing, apalagi sampai dikorupsi. Khalifah di dalam sistem khilafah nanti juga akan hidup sederhana dan memilih para pejabatnya yang bertakwa dan memiliki kapasitas. Khalifah juga akan bertindak tegas kepada siapapun termasuk kepada keluarga dekatnya sekalipun karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi sebuah keniscayaan. Bisa dicontohkan ya di dalam sampaikan di dalam Ibnu Abdul Rabbih ya di dalam kitab Al-Aid Al-Farid ya. Itu disebutkan bagaimana di dalam sistem pemerintahan khilafah ya salah satunya contoh pemimpin terbaik itu adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau biasa menyita harta yang tidak wajar dari para wali atau amilnya. Beliau juga pun biasa bersikap tegas kepada keluarganya sendiri. Ketika itu beliau melihat unta milik Abdullah bin Umar itu paling gemuk ya di antara unta yang digembalakan di padang gembalaan umum. Dan akhirnya beliau menyuruh Abdullah bin Umar menjual unta itu. Lalu kelebihan dari modalnya dimasukkan ke kas negara. Maka Khalifah Umar menilai unta itu paling gemuk ya karena mendapat rumput terbaik mengingat Abdullah bin Umar ini adalah putra khalifah. Demikian saking waroknya beliau Khalifah Umar sampai khawatir ya ketika putranya tadi Abdullah bin Umar itu mendapatkan fasilitas dari negara. Ya. Hanya persoalan bagaimana menernak ya memberikan tempat untuk ternak gembalaannya tadi itu. Nah ini yang terjadi, ini contoh. Nah pemirsa, eh, Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Ya karena itu maka tidak ada pilihan kita dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas pajak serta mensejahterakan rakyat ini kecuali dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam institusi khilafah Islamiyah. Dan hukum Islam ini adalah hukum yang sempurna karena berasal dari Allah, Zat yang maha sempurna. Hukum Islam ini adalah hukum yang adil karena berasal dari Allah yang maha adil. Karena itu tegaknya penerapan Islam secara menyeluruh dan totalitas harus segera diwujudkan. Di dalam lembar hikmah, Bulatin Dakwah Kafah, edisi 376 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha surah yang ke-20 ayat 124. "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Jadi siapa saja yang berpaling dari peringatanku yakni Al-Qur'an,
sungguh dia akan merasakan kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Demikian tadi para pemirsa, Buletin Dakwah Kafah edisi 376 memberikan penjelasan kepada kita secara runut, ya, secara argumentatif bagaimana memotret kondisi di awal, ya, pemerintahan kabinet yang digawangi oleh Presiden Prabowo dan juga Gibran ini ternyata masih, ya, belum bisa eh, menegakkan satu keadilan dan tata kehidupan yang mensejahterakan rakyat. Justru yang terjadi adalah kegelisahan di mana rakyat semakin terbebani dan juga eh, korupsi itu makin hari makin menjadi dan tidak mendapatkan ketegasan di dalam hukumnya. Semuanya ini sudah kita sampaikan bahwa setelah kita analisa dalam sudut pandang Islam, ini bukan persoalan person. Karena dari berbagai kepemimpinan sebelumnya, ini adalah pengulangan persoalan yang eskalasinya bisa jadi makin hari semakin bertambah. Artinya ini adalah persoalan sistemik. Semoga ini bisa memberikan satu pemahaman kepada kita bagaimana kondisi negeri ini, ya, yang selamanya tidak akan pernah, atau bukan hanya di negeri ini, dimanapun tidak akan pernah merasakan kesejahteraan atau bahkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menjadikan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi pengatur kehidupan kita. Semoga ini bisa memberikan pelajaran sekali lagi dan memberikan pemahaman kepada kita, khususnya ketika kita memulai di lembaran baru di tahun 2025. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan, ya. Semoga bermanfaat dan Allah semoga juga mempertemukan kita di Jumat sore pekan depan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.